Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Muntazar dengan NPM 14081023014 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep penamaan atau naming dalam sistem terdistribusi. Jadi, kenapa topik ini penting? Karena dalam sistem terdistribusi, kita itu bisa memiliki jutaan entitas, bisa berupa file, printer, atau proses yang tersebar di berbagai banyak macam mesin. Tanpa sistem penamaan yang benar, bisa bisa dibilang mustahil untuk berbagi sumber daya atau menemukan lokasi sebuah layanan. Jadi, nama ini adalah jembatan utama untuk identifikasi dan juga lokalisasi. Jadi, saya akan mencoba membahas 3 poin penting dalam konsep penamaan atau naming. Yang pertama, itu ada perbedaan fundamental antara name, identifier, dan address karena kurang lebih banyak orang yang mengira itu sama padahal ini sangat beda. Lalu yang kedua ada mekanisme teknik penelusuran melalui naming graph. Serta yang ketiga ada implikasi penggunaan nama global versus lokal terhadap portabilitas sistem. Lalu kita akan masuk ke bagian pertama tadi, yaitu name, identifier, dan address. Jadi orang itu kayaknya banyak yang mengira kalau name, ID, atau alamat itu sama. Padahal itu tuh beda banget gitu. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu name atau nama. Jadi ini tuh string karakter yang biasanya dirancang agar human readable atau mudah dibaca manusia. Contoh sederhananya, misalnya kita punya sebuah printer. Printernya itu ada di lantai 2. Makanya kita namain printer lantai 2. Tujuannya itu supaya mudah diingat oleh manusia maupun orang yang membaca itu. Tetapi namanya itu nggak permanen. Jadi bisa diubah oleh admin yang punya akses dalam objek tersebut. Lalu yang kedua ada identifier atau pengidentifikasi. Ini tuh biasanya bisa dibilang machine readable atau lebih dibaca oleh mesin. Jadi sebuah nama baru tuh bisa dibilang identifier, tapi ada 3 syarat yang bisa menyatakan kalau nama tersebut identifier. Yang pertama yaitu merujuk pada paling banyak satu entitas. Terus yang kedua, setiap entitas cuman boleh satu identifier, nggak boleh lebih. Lalu yang ketiga, identifier itu bersifat persisten, jadi nggak akan pernah digunain lagi oleh entitas lain selamanya. Yang ketiga itu ada address atau alamat, jadi kalau address itu bisa dibilang access point dari entitas tersebut. Jadi bisa dibilang alamat itu bakal ngasih tahu di mana entitas berada sehingga lebih gampang dicari. Mungkin kalau lebih gampangnya lagi, aku bakal coba pakai analogi perpustakaan. Misalnya kita coba bayangin satu buku nih. Buku itu kan punya judul. Nah, judul itu tuh adalah name karena mudah diingat dan juga bahasanya gampang. Yang kedua itu kalau kalian lihat itu ada namanya nomor ISBN. Nah, nomor ISBN itu adalah identifier dari buku tersebut. Kenapa identifier? Karena dia itu unik, cuman satu buku itu doang yang punya. Terus juga bisa dibilang melekat. Jadi mau dipindah kemanapun, pindah tangan, pindah perpustakaan, itu nomor ISBN yang gak akan berubah. Dan yang terakhir adalah misalnya nomor rak atau nomor perpustakaannya. Itu tuh addressnya atau lokasi penyimpanannya. Jadi kalau misalnya bukunya dipindah, bisa dibilang pindah rak atau pindah perpustakaan, nomornya itu bakal berubah. Tapi balik lagi, ISBN itu nggak berubah. Jadi nomor rak itu adalah address, nomor ISBN itu identifier, dan judul bukunya itu adalah name. Kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke bagian kedua, yaitu naming graph dan juga resolusi. Jadi pas kita tadi udah tahu bedanya dari perbedaan ketiga sebelumnya tadi, sekarang gimana caranya menerjemahkan nama menjadi alamat? Di sini kita pakai struktur yang namanya naming graph. Jadi naming graph ini adalah sebuah node graph berarah di mana kita mengatur koleksi nama. Dalam graph ini ada dua jenis simpul atau node. Yang pertama itu directory node. Kalau directory node itu bisa dibilang simpul yang punya cabang keluarnya gitu. Jadi isinya tuh adalah tabel peta atau map yang menghubungkan label nama ke node berikutnya. Sedangkan kalau leaf node atau simpul daun, simpul ini bisa dibilang simpul ujungnya. Jadi nggak punya cabang lagi. Di sini informasi atau entitas disimpan seperti alamat IP atau status filenya. Proses pencariannya juga ada nih, namanya itu name resolution. Mekanismenya itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah closure mechanism.
mechanism atau titik awal. Jadi sistem itu harus tahu di mana ia mulai mencari. Tanpa ini graf itu nggak bisa dimasukin. Kita tuh kalau kita pakai absolute path, kita mulai dari root node. Tapi kalau kita pakai relative path, kita tuh mulai dari current directory node. Tergantung kita pakai path yang mana. Tahap yang keduanya adalah iterasi. Jadi kalau iterasi itu, sistem itu bakal mecah path, name, dan mencocokkan label di setiap directory node satu per satu untuk mendapatkan ID node berikutnya. Dan yang tahap terakhir atau tahap ketiga bisa dibilang akses. Jadi kalau akses itu, poin proses itu bakal berhenti saat kita mencapai leaf node dan berhasil mengambil alamat fisik yang dibutuhkan. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu global versus local name. Jadi global versus lokal ini sangat berpengaruh pada fleksibilitas sistem. Yang pertama itu ada global name. Kalau global name itu dia memiliki makna asli atau interpretasi yang sama dimanapun diaksesnya. Contoh, sifatnya tuh konteks independen. Contohnya itu paling gampang URL web yang semua orang pakai, misalnya google.com. Nah, Google.com itu mau dibuka dimanapun, misal di laptop si A, di laptop si B, atau di beda negara, Indonesia, Amerika, bahkan sampai yang jauh banget sekalipun, itu tuh sama aja gitu, cuman Google.com doang. Dampaknya apa? Jadi sangat mendukung ke portabilitas dan transparansi lokasi. Jadi programnya itu bisa dipindahin di mana aja, tanpa kodenya berubah. Jadi programnya juga tetap sama. Sedangkan kalau local names, itu lebih ke nama yang bergantung pada lokasi per-akses. Contohnya environment variable, paling gampang misal kita home di laptop kita nih. Laptop saya sama laptop teman saya nih misalnya. Nah, kalau dibuka home-nya, itu pasti beda gimana usernya. Biasanya tuh pakai nama user, misalnya satu nama usernya Zahran, satu nama lagi usernya Fahri gitu. Dia pas dibuka home-nya itu beda-beda filenya. Kenapa? Karena itu local names gitu. Jadi dampaknya apa? Ya portabilitasnya terhambat. Jadi kalau programnya itu bisa dibilang harus dipindahin ke mesin lain. Dan kalau dipindahin juga, nama lokalnya itu bisa dibilang nanti nggak valid atau ke file yang berbeda gitu. Karena path di setiap laptop itu punya file masing-masing. Nah, sebagai kesimpulan, dalam merancang sistem terdistribusi, pemilihan sistem penamaan itu sangat vital karena kita dapat sangatlah vital. Jadi, memahami perbedaan identifier yang persisten dengan address yang berubah-ubah, serta memanfaatkan struktur naming graph yang efisien adalah kunci untuk nyiptain sistem yang scalable dan juga transparansi secara lokasi. Jadi, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai penamaan atau naming. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.